selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar anak-anak semua yang ada di rumah? Pasti tentu saja puji Tuhan masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Nah anak-anak, Rosa mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari-hari yang sudah Engkau berikan pada kami hingga hari ini ya Tuhan. Dan di masa pandemi ini Tuhan, berikan kami kekuatan agar bisa melewati hari-hari ke depannya Tuhan. Sekarang kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita sudah selesai berdoa. Nah, Nana, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Anak-anak boleh sambil duduk saja. Kita akan nyanyikan ini sama-sama ya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Nah, itu tadi adalah lagu yang mengajak kita untuk di saat kita kesusahan, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Selalu ingat Tuhan, karena apa? Firman Tuhan itu membimbing hidup kita dan membimbing jalan kita. Nah, anak-anak, kita menyanyikan lagu selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman-teman Lause. Hai! Hai Lause, hai teman-teman. Good morning. Selamat hari Minggu ya. Ayo teman-teman, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Do Re Mi. Bagus sekali. Do, la do. So
kalian berbuat dosa, cepat-cepat berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Benar kan, Ansel? Hai Kamen, hai Lamsul dan teman-teman. Ya, betul sekali Kamen. Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Kalau Tuhan menyediakan jalan yang sempit, itu berarti Tuhan menyediakan jalan yang terbaik. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik dari dahulu sampai sekarang. Menurut Awe bagaimana? Hai Carmen, hai Ansel, halo Sememe dan teman-teman semuanya. Tentu saja Tuhan telah menyediakan jalan yang terbaik untuk kita semua. Tuhan Yesus telah menyediakan jalan keselamatan buat kita. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, kita bersorak-sorak dalam nama Yesus. Yuk kita pujikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis
oleh Tuhan Yesus. Yeay! Tadi seru banget ya nyanyinya sama Carmen, sama juga Ansel dan juga Aure. Pasti semuanya bersemangat ya. Nah, dari lagu-lagu tadi, Lause mau bilang nih, dosa itu tidak baik dilakukan. Kalau misalnya anak-anak melakukan kesalahan atau melakukan suatu dosa, anak-anak harus segera cepat berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan sama Tuhan. Nah, anak-anak boleh duduk kembali. Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause. Persiapkan hati, fokus sama firman-Nya ya. See you next week. Bye-bye. Halo, ketemu lagi sama Lause Hana. Lause yang akan bawakan firman Tuhan pada hari ini. Yuk sebelum kita dengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh sama-sama beribadah kembali kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memimpin setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada, supaya kami boleh dengar-dengaran dan juga kami boleh melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Lause Hana bawa sesuatu nih. Tada! Nih Lause Hana bawa tongkat bentuknya hati. Ya. Apa ini Lause? Jadi tongkat hati ini ya, ketika Lause sebut ke satu orang atau sebut orang, misalnya untuk yang pakai baju warna merah, kamu harus melompat. Nah, tongkat hati ini membuat kamu jadinya bisa taat sama instruksinya Lause. Oke? Bisa taat semua? Kita coba ya, contoh dulu. Untuk semua anak-anak yang lagi beribadah pada hari ini, Lause Hana minta untuk kalian melompat 3 kali. Bagus, jangan sampai lompatnya jauh-jauh ya. Oke, balik lagi, ayo berdiri yang tegap. Udah, tegap ya. Sekarang yang beneran ya, kan tadi contoh. Untuk setiap cewek-cewek yang lagi ikut ibadah pada hari ini, silakan untuk putar badan 1 kali. Putar badan 1 kali. Udah? Wah, bagus. Taat ya, dikasih tongkat ini, bentuk hati ini jadinya taat ya. Coba lagi. Untuk setiap anak-anak yang nggak pakai kacamata, silakan menirukan suara bebek. Oke, pintar semua suara bebek. Kwek ya. Pintar. Lagi kita coba lagi ya. Apakah benar tongkat hati ini bisa membuat kita ini jadi taat ya? Kita coba lagi. Untuk semua anak-anak cowok ya, anak-anak laki-laki, coba untuk tengok ke sebelah kiri. Kiri. Iya, betul. Oke, kita lanjut lagi ya, yang terakhir. Untuk semua anak-anak yang udah mandi, silakan menirukan suara sapi. Suara sapi. Ya, bagus. Suara sapi yang kenceng. Mana suara sapi? Good, pintar. Ya, jadi adik-adik semua, ternyata teruji ya. Tongkat hati ini ternyata bisa membuat adik-adik semua jadinya taat. Hati ini membuat adik-adik semua berhasil melakukan instruksinya Lause Hana, mengikuti peraturannya Lause Hana. Nah, adik-adik semua,
Kan tadi Lausahana kasih instruksi, kasih perintah-perintah, lakuin ini, lakuin itu kan ya. Nah, adik-adik semua, tahu nggak? Tuhan itu juga sebenarnya memberikan satu perintah. Dan perintahnya Tuhan ini jauh lebih penting daripada semua perintah-perintah yang ada di dunia. Perintahnya itu cuma satu. Ya, perintahnya cuma satu untuk ditaati oleh manusia. Nah, tapi manusia itu tidak taat kepada Tuhan. Coba kita, Lausahana, mungkin adik-adik yang di rumah, kita seringkali nggak taat ya sama Tuhan ya. Kita seringkali nggak mau taat sama perintah Tuhan. Misalnya dibilang, gak boleh marah-marah sama orang tua, gak sopan. Kita tetap marah-marah, bahkan bentak-bentak ya. Nah, kita punya hati ini karena kita berdosa, manusia berdosa, jadinya manusia itu gak mau taat sama Tuhan. Adik-adik, kita itu perlu hati untuk bisa taat kepada Tuhan. Gimana caranya dapat hati? Kayak yang tadi ya, ini tongkat hati yang tadi. Lausahana suruh kalian taat. Nah, gimana caranya kita ini bisa punya hati yang taat kepada Tuhan, yang mau mengasihi Tuhan? Caranya adalah dengan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan hati ini. Tuhan yang akan berikan kepada setiap anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Untuk bisa apa? Dengan hati yang diberikan oleh Tuhan ini, kita jadinya bisa taat. Kita bisa mengasihi Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini, kita mau belajar tentang mengenal hati kita ini seperti apa sih? Hati manusia ini seperti apa sih? Kita pengen tahu hati kita, hati manusia yang udah berdosa itu kan gak mau taat sama Tuhan ya. Nah, Tuhan kan pasti sedih tuh. Sebenarnya kan Tuhan pengennya kita semua taat, kita semua mengasihi Tuhan. Kita mau lihat gimana caranya Tuhan menyelesaikan masalah hati kita, masalah hati manusia. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 3 ya. Diambil dari firman Tuhan, dari Alkitab, dari Kejadian 3. Yuk sama-sama kita mau lihat gimana sih kondisi hati kita awalnya dan sekarang ketika kita berdosa, dan gimana caranya Tuhan menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimana caranya Tuhan memulihkan hati yang berdosa ini menjadi hati yang taat. Yuk kita lihat ya. Adik-adik, pada waktu dulu Adam dan Hawa itu bekerja dan tinggal di satu taman yang sangat indah. Taman ini namanya Taman Eden. Nah, jadi mereka berdua tinggal di taman ini. Sewaktu Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, Tuhan bilang kepada mereka, Adam, Hawa, kamu boleh makan buah apapun yang ada di sini, kecuali satu, yaitu ini, buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, jadi pohon-pohon di sana tuh kan banyak ya. Yang buahnya juga banyak macamnya ya. Misalnya ada buah apel, pisang, terus mangga. Pokoknya banyak banget pohon-pohon yang banyak yang ada buahnya di Taman Eden. Dan Adam dan Hawa boleh makan semuanya. Semua boleh makan sampai kenyang ya. Cuma satu doang yang nggak boleh dimakan. Yaitu apa? Buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi buah apel gini boleh kan ya dimakan? Boleh. Suatu kali iblis itu datang menghampiri Hawa dan juga Adam, mengambil bentuk seekor ular. Nah, ngapain ya?
Jadi iblis itu berusaha untuk membuat Hawa itu makan buah yang dilarang sama Tuhan. Iblis ngomong gini, kamu waktu pas kamu makan buah ini, kamu tuh gak akan mati. Kamu tuh justru akan jadi sama seperti Allah. Kamu akan jadi sama seperti Allah. Dan akhirnya tuh Hawa makan. Hawa melihat bahwa buah itu baik. Dan dia ambil buah itu yang dilarang. Dia ambil lalu dia makan. Habis itu setelah makan dia ngapain? Dia pergi ke Adam. Dia pergi ke Adam dan dia kasih buah itu ke Adam supaya Adam makan. Wah, padahal peraturannya cuma satu ya adik-adik ya. Yang lain, pohon yang lain, buah-buahnya boleh dimakan. Cuma satu doang yang gak boleh dimakan. Ini buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi Hawa telah gagal taat kepada perintah Tuhan. Hawa telah gagal. Dia makan, terus Adam juga gagal. Dia juga makan buah itu. Waduh, padahal cuma satu ya. Nah adik-adik, ketika akhirnya Adam dan Hawa makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, mereka justru tidak senang. Malah mereka menjadi takut dan juga menjadi malu. Karena mereka melihat, wah ternyata aku ini telanjang. Mereka malu dan takut, terus langsung cari tempat persembunyian di antara semak-semak, di antara dedaunan, di antara pohon-pohon. Dan saat itu Tuhan datang dan mencari Adam. Adam, di mana kamu? Lalu Adam sama Hawa tuh bersembunyi karena mereka ketakutan. Mereka juga malu. Mereka berusaha menutupi diri mereka dengan dedaunan, dengan pepohonan. Lalu Adam jawab, aku bersembunyi karena aku takut Tuhan. Aku ini sekarang telanjang. Lalu Tuhan tanya, siapa yang bilang kamu telanjang? Kamu makan ya dari pohon itu ya yang aku larang ya? Lalu Adam bilang, ketika Adam ditanya begitu, Adam jawabnya begini. Wanita ini nih, si Hawa yang kau kasih untuk bersama-sama dengan aku, dia gara-gara dia aku jadi makan. Nah adik-adik, Adam tidak mau mengakui kesalahan dia dan malah menyalahkan Hawa. Hawa juga sama. Ular yang ini nih yang akhirnya membuat aku jadi makan. Gara-gara si ular aku jadi makan. Jadi nggak taat. Padahal kan ya mereka Adam dan Hawa memang makan. Dan mereka nggak taat kan. Kalau mereka taat ketika Hawa atau ular nyuruh makan, ya mereka nggak akan makan. Bener kan ya? Nah adik-adik semua, dalam Alkitab, dosa itu digambarkan, dijelaskan sebagai satu kondisi di saat manusia tidak lagi mau taat kepada Tuhan. Di saat manusia tidak lagi mau mengasihi Tuhan. Itu dijelaskan dengan kata dosa. Jadi ketika kita nggak mau taat sama Tuhan, itu kita lagi berdosa. Dan karena ketidaktaatan Adam dan Hawa sama perintah Tuhan, akhirnya hati manusia itu berubah. Yang tadinya taat ya sama perintah Tuhan, lalu jadi tidak taat. Jadi tidak mengasihi Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan pasti sedih ya. Tuhan tentu sedih. Tuhan itu udah ciptain semua itu untuk manusia. Tuhan cuma kasih satu larangan doang, satu perintah doang. Tapi manusia gagal. Manusia tidak taat kepada Tuhan. Hati manusia telah berdosa. Lalu apa yang Tuhan lakukan?
Tuhan akhirnya menghukum ular, Hawa, dan juga Adam. Ketiganya Tuhan hukum. Yang pertama, Tuhan hukum ular. Apa hukumannya? Tuhan bilang kepada ular, "Ular, mulai saat ini dan seterusnya, kamu tidak akan lagi berjalan, tapi kamu akan merayap dengan perut kamu." Wah, Hana nggak tahu sih ya, dulunya ular itu punya kaki atau kayak di video ini ada sayapnya ya. Nah, Hana nggak tahu nih. Cuman yang jelas, itu membuktikan ketika sekarang ular itu merayap pakai perutnya dia, itu adalah hukuman Tuhan buat ular. Ya, lalu Tuhan ngomong gini lagi sama ular. "Dan kamu makannya akan debu tanah. Lalu keturunan kamu akan terus bermusuhan dengan keturunan dari Hawa." Kamu akan terus bermusuhan dengan keturunan dari Hawa. Tapi suatu hari nanti, salah satu keturunan dari Hawa akan meremukkan kepala kamu, kepala ular, dan akan mengalahkan si ular. Wah, itu berat banget hukumannya ya ternyata buat ular ya. Lalu yang kedua, hukumannya untuk Hawa. Apa ya hukuman untuk Hawa? Tuhan bilang gini sama Hawa. "Hawa, karena kamu sudah tidak taat kepada aku, maka kamu akan melahirkan keturunan dengan rasa sakit yang sangat luar biasa. Kamu akan melahirkan anakmu dengan kesulitan." Wah, Hawa waktu pas dengar itu sedih sekali. Kenapa aku nggak taat ya? Padahal cuma satu loh peraturannya yang Tuhan kasih. Lalu apa lagi? Yang terakhir Tuhan menghukum Adam. Apa hukuman Tuhan buat Adam? Tuhan menghukum Adam dengan ngomong gini kepada Adam. "Adam, mulai saat ini sampai seterusnya, kamu akan bekerja dengan sangat panjang, dengan sangat kesusahan." Adam akan bekerja dengan susah payah. Ketika kamu menanam, akan tumbuh semak-semak duri dan belukar di antara tanaman kamu. Wah, jadi panjang bener ya kerjanya. Jadi kesusahan Adam bekerjanya. Lalu Tuhan bilang, "Dan kamu Adam, Hawa, hidup kamu itu nanti akan berakhir. Kamu akan mati. Kamu akan meninggal. Kalian akan meninggal. Kalian gak akan hidup selamanya di taman ini." Nah, adik-adik, itulah 3 hukuman kepada Adam, Hawa, dan ular. Tapi adik-adik, itu bukan akhir dari semuanya. Itu bukan akhir dari cerita ini. Karena pada akhirnya Tuhan itu mengingat janji Tuhan kepada umatnya. Dengan cara apa? Ingat tadi, suatu hari keturunan Hawa, salah satu keturunan Hawa akan mengalahkan si ular, akan meremukkan ular. Dan Tuhan tepati itu melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan dia mati di kayu salib, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mematahkan kutuk-kutuk itu. Dan akhirnya kita semua, anak-anaknya, bisa datang ke Tuhan. Dan setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan akan diberikan hati kembali. Yang apa? Yang mau taat. Tuhan akan memberikan hati, Tuhan akan memberikan kuasa kepada setiap anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa taat, untuk bisa mengasihi Tuhan. Nah adik-adik, itulah cerita pada hari ini. Jadi, coba kita review lagi yuk. Kita ulang lagi, Hana akan tanya
beberapa pertanyaan untuk adik-adik supaya kita bisa ingat nih firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita bahas tentang apa? Kondisi manusia, keadaan hati manusia waktu dulu sebelum berdosa, dan akhirnya manusia berdosa karena manusia tidak taat kepada Tuhan. Lalu kita juga tadi belajar gimana caranya Tuhan itu menyelesaikan permasalahan dosa, permasalahan hati. Dengan cara apa tadi? Mengirimkan Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib buat adik-adik semua, buat Lausuhana, supaya kita semua selamat dan punya hati yang bisa lagi taat, yang bisa lagi mengasihi Tuhan. Waktu masih berdosa, belum percaya sama Tuhan, kita ini gak bisa nih untuk taat, gak bisa. Tapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita akhirnya bisa lagi untuk taat, untuk mengasihi Tuhan. Nah, ayo kita sama-sama review yuk. Kita sama-sama ulang lagi. Lause akan berikan pertanyaan ya. Nah, coba pertanyaan pertama, Lausuhana akan tanyakan untuk kita. Yang bisa jawab, langsung jawab aja ya. Pertanyaan pertama adalah, apakah Adam dan Hawa bisa taat pada perintah Tuhan? Satu perintah doang kan ya? Apakah Adam dan Hawa taat kepada perintah Tuhan itu? Gak bisa, bener. Padahal cuma satu ya perintah Tuhan. Nah, satu perintah ini apa perintahnya? Ya, Tuhan larang, Tuhan berikan perintah supaya Adam dan Hawa enggak makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu satu perintahnya. Nah, sekarang gimana caranya mereka berdua, Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa? Bagaimana caranya, bagaimana ceritanya Adam dan Hawa ini tidak taat? Wah, pinter-pinter semua ya. Benar, jadi awal mulanya itu karena si ular, si iblis yang pakai bentuk ular ya. Si iblis itu, dia membujuk Hawa supaya makan. Hawa juga nggak taat. Lalu akhirnya Hawa kasih buah itu kepada Adam supaya Adam juga makan. Dan akhirnya Adam pun tidak taat. Betul, benar. Nah, yang terakhir nih, pertanyaannya adalah, kira-kira akhirnya ketika Adam dan Hawa makan buah itu yang dilarang sama Tuhan, apa yang terjadi kepada mereka? Apa yang terjadi kepada mereka? Ya, tadinya mereka pikir mereka akan jadi sama seperti Allah. Mereka pikir mereka akan senang. Tapi ternyata habis makan, mereka malah menjadi berdosa. Mereka malah menjadi tidak senang, menderita. Jadinya mereka menderita, tidak senang, tidak bahagia. Wah, itu dia efeknya ya. Itu dia dampaknya yang terjadi setelah mereka makan buah itu. Pintar, berarti kalian mendengarkan dengan baik. Mungkin ada dari kalian yang tanya ya, Lausuhana, tapi kan yang makan itu Adam dan Hawa. Emang kita semua jadi berdosa juga? Iya, ingat ya, Adam dan Hawa itu kan adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Berarti kan kita ini adalah keturunannya Adam dan Hawa. Cucu-cucunya Adam dan Hawa gitu ya. Keturunan Adam dan Hawa.
ketika Adam dan Hawa akhirnya berdosa, jatuh dalam dosa, hati mereka akhirnya tidak lagi taat kepada Tuhan. Akhirnya semua orang, semua keturunan Adam dan Hawa, semua manusia punya hati yang berdosa juga. Hati mereka tidak bisa lagi taat kepada Tuhan. Hati mereka tidak lagi mengasihi Tuhan. Wah, ternyata dampak dosa itu besar ya. Nah, tapi kabar baiknya seperti yang tadi Lausahana udah bilang, kabar baiknya adalah Tuhan itu ingat sama janjinya Tuhan. Tuhan itu mengasihi manusia sampai akhirnya Tuhan Bapa kita yang di surga mengutus Yesus di kayu salib sehingga semua orang yang berdosa akhirnya Tuhan selamatkan. Ya, dengan percaya kepada Tuhan, Tuhan akhirnya memberikan kita kembali hati untuk bisa taat, untuk bisa mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita belajar gimana ya ceritanya dulu kakek buyut kita ya, orang tua pertama kita ya, Adam dan Hawa itu dulu jatuh dalam dosa dan sampai sekarang akhirnya manusia itu jadi berdosa. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami sudah belajar tentang bagaimana akhirnya setiap manusia itu jatuh dalam dosa. Kami belajar dan mengenal hati kami, bahwa setiap hati manusia yang berdosa itu tidak mau taat, tidak mau mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam hukuman-hukuman yang Tuhan berikan karena ketidaktaatan kami, Tuhan masih mengasihi kami dengan cara Engkau mengutus Tuhan Yesus sebagai juru selamat, menebus kami dari segala dosa, membuat kami akhirnya bisa kembali untuk mengasihi Engkau, untuk bisa kembali datang kepada Tuhan, untuk kami bisa kembali taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengutus anak-Mu Tuhan Yesus untuk mati bagi setiap kami. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu mau belajar dengan hati yang Tuhan sudah berikan, hati yang bisa taat. Kami mau belajar untuk mau taat kepada perintah Tuhan. Meskipun mungkin sulit, meskipun kami mungkin gagal, tapi biarlah kami boleh terus belajar dan terus belajar agar kami taat kepada Tuhan, agar kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang sangat luar biasa untuk setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak di rumah semuanya, senang sekali ya kita hari ini sudah mendengar firman Tuhan. Senang sekali untuk Lausahana yang sudah menyampaikan firman hari ini. Nah anak-anak, untuk mengingatkan cerita tentang hari ini ada 2 aktivitas yang akan kita kerjakan. Anak-anak boleh menyiapkan lembar aktivitas murid nomor 9. Halaman yang paling depan adalah ringkasan cerita tentang hari ini yang sudah disampaikan. Kalau anak-anak balik di gambar selanjutnya, di halaman selanjutnya, anak-anak diminta untuk melihat gambar dan meneruskan pola dari gambar yang sudah ada. Dosa masuk ke dunia karena kesalahan, karena ketidaktaatan Adam dan Hawa. Jadi anak-anak diminta untuk melengkapi gambar selanjutnya dari pola yang sudah ada. Saya? Oke ya. Sekarang aktivitas yang kedua. Nah, di dalam aktivitas yang kedua, di sisi yang sebelah kanan sini, ini adalah gambaran ketika Tuhan sudah menciptakan manusia dan seluruh alam semesta dengan sangat indah, dengan sangat baik.
Tapi di sisi yang sini adalah gambar-gambar yang menceritakan tentang kesusahan, kesulitan, penderitaan, ketidaksempurnaan ketika dosa masuk ke dalam dunia. Nah, anak-anak diminta untuk memasangkan gambar yang di sebelah kanan dengan di sebelah kiri. Contoh, ini adalah gambaran ketika Adam dan Hawa hidup di dalam Taman Eden. Mereka menikmati segala ciptaan Tuhan. Tapi ketika dosa masuk ke dalam dunia karena ketidaktaatan mereka, maka yang terjadi berikutnya adalah mereka diusir dari Taman Eden. Nah, anak-anak diminta untuk memasangkan gambar kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kiranya aktivitas hari ini menolong anak-anak untuk mengingat ketika kita tidak taat di hadapan Allah, tentu ada konsekuensinya, ada akibat yang buruk yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi, ingat-ingat ya, kita harus belajar untuk setia, untuk taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah hari ini. Masih bersyukur anak-anak masih tetap semangat untuk mau beribadah, tetap semangat ya. Tetaplah dengan sikap yang baik, yang sopan ketika kita bersama-sama beribadah. Baiklah, Musa akan memberikan dua pengumuman yang sebenarnya sudah disampaikan ya dari minggu-minggu yang lalu. Berkaitan dengan yang pertama adalah soal persembahan ya. Persembahan gerak dan lagu sesuai dengan kelas anak-anak masing-masing. Jadi rekaman tersebut akan Rosa terima paling akhir di tanggal 31 Oktober. Nah, mumpung hari ini hari Minggu, anak-anak mungkin tidak dalam proses belajar, yuk gunakan waktu ini untuk merekam sejenak ya. Lagunya apa bisa tanya sama papa atau mama ya. Nah, yang kedua adalah Rosa juga mengingatkan untuk anak-anak bisa mengumpulkan persembahan performance ya, yang ada 3 pilihan itu loh, gerak dan lagu atau gambar atau TikTok, pilih salah satu. Nah, setiap anak-anak yang akan join dalam acara ini di event Natal, anak-anak akan mendapatkan apresiasi dari sekolah minggu. Baiklah anak-anak, cukup di sini Rosa menyampaikan sekilas info ya, berita buat anak-anak. Yuk sama-sama kita berdiri, kita menaikkan segala puji, segala hormat kita buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita hari ini ada, kita hari ini bisa hidup, kalau kita hari ini bisa beribadah, semua karena Tuhan. Yuk, mas saja kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan To God Be The Glory. His life
and go. Stop. Stop and go. Stop and go. Stop and go. Go. Stop and listen to what God says. Go and do what He tells you to do. Stop and listen to what God says. Go and do what He tells you to do. Stop and go. Stop and go. Stop and go. Stop. Stop and go. Stop and go. Stop and go. Go. We're gonna stop